Shalom jemaat Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita lelah mendengarkan berita tentang COVID. Sama, saya juga. Tetapi, apakah kita hanya cukup mendengar dan mengeluh saja? Sedangkan para dokter, para perawat, dan juga orang-orang yang berada di garda terdepan, mereka sedang berjuang dan terus berjuang untuk kita semua, untuk bangsa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Malam hari ini kembali saya mengajak setiap kita untuk kembali melihat hidup Nehemia. Nehemia adalah seorang yang dilahirkan di dalam masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Tetapi justru di tempat pembuangan ini, Nehemia mendapatkan posisi terhormat untuk melayani raja sebagai juru minuman raja. Kedudukan ini bukan kedudukan yang sembarangan bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya orang yang jujur, hanya orang yang dapat dipercaya yang bisa mendapatkan kedudukan ini. Dan dalam kedudukannya yang cukup tinggi dan kenyamanannya tinggal di istana, Bapak Ibu Saudara, Nehemia mendapatkan kabar. Kita perhatikan Nehemia pasal 1 ayat yang ketiga. Nehemia mendapatkan kabar dari beberapa orang dan salah satunya adalah saudaranya sendiri yang bernama Hanani. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya lanjutkan baca ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, istilah duduk, menangis, berkabung, atau berduka cita, berpuasa. Ini menunjukkan pergumulan terberat yang dialami oleh Nehemia. Pergumulan bangsanya menjadi pergumulan dirinya sendiri. Padahal kalau kita mau pikir, ngapain Nehemia harus mikir akan keadaan bangsanya yang saat itu sedang menderita? Kan Nehemia tinggal di istana. Dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia tidak sedang ikut menderita. Dia sudah hidup enak. Dia tinggal di istana, hidupnya mewah, semua serba kecukupan, semua serba tersedia, dan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dia dihormati. Dia tidak mengalami masalah itu, tetapi kenapa dia turut bergumul dan turut merasa sedih? Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Nehemia memiliki simpati yang luar biasa untuk bangsanya. Dan kita melihat bahwa doa Nehemia itu lahir dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang sangat terbeban untuk membangun kembali kota Yerusalem. Untuk kembali memberi semangat kepada orang-orang sebangsanya yang sedang mengalami kesukaran besar. Saudara, beban itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kita. Dan itu menjadi pokok utama pergumulan hidup kita. Beban itu sama dengan hati. Siapa punya beban, berarti dia punya hati. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Kondisi bangsa kita pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi bangsa kita pada saat ini sedang memprihatinkan. Dan mungkin sama seperti yang saya katakan di awal, kita sudah lelah. Tetapi, apakah kita sungguh punya hati untuk berdoa bagi pemulihan bangsa kita? Apakah kita sungguh punya hati untuk berdoa bagi para dokter, bagi para perawat, bagi orang-orang yang ada di garda terdepan, mereka yang sedang berjuang untuk bangsa kita? Apakah kita punya hati untuk kita ikut peduli, mencegah penularan COVID
dengan kita mau mengingatkan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita untuk menaati protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati yang sungguh mau berdoa. Mari kita mengingatkan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita untuk mau menaati protokol kesehatan dan membawa kontribusi yang mungkin gak besar, tetapi kontribusi yang kecil itu bisa berdampak bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah kami memiliki hati seperti Nehemia yang sungguh mau berdoa dan peduli dengan bangsa kami dan juga orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Engkau Allah yang boleh terus menopang dan menyertai kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan tuntun kehidupan setiap kami. Berkati dan pulihkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.